Pemirsa, gejolak terjadi di tubuh Partai Buruh. Seluruh jajaran pengurus Exco Partai Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta memilih mundur dari kepengurusan. Mereka menyebut keputusan tersebut dilandasi pertimbangan ideologis dan keinginan menjaga independensi gerakan buruh. Apa yang menjadi pertimbangan di balik langkah ini dan bagaimana dampaknya terhadap perjuangan buruh ke depan? Segera kami membahasnya lebih dalam bersama ex-ketua Exco Partai Buruh DIY sekaligus Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY, Mas Mas Irsat Ade Irawan. Terima kasih Mas Irsat sudah bergabung bersama Jawa Post TV. Ya, selamat malam. Langsung saja Mas, apa alasan utama yang membuat hampir seluruh jajaran pengurus Partai Buruh, dalam hal ini seluruh Partai Buruh DIY ya, memutuskan mundur secara bersamaan? Baik, jadi yang pertama ini bukan soal masalah organisasi, bukan soal individu, tetapi ini soal ide, soal ideologi. Jadi Partai Buruh itu kan dibentuk sebagai respon dan kekecewaan terhadap lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Yang mana kemudian bentuk rasa kecewa itu diwujudkan dalam membangun sebuah partai politik baru. Partai politik baru itu sebagai sebuah antitesis terhadap semua partai yang telah mengusung Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kemudian kami arahkan kepada seluruh anggota, kepada seluruh pekerja buruh itu, agar mereka hanya memilih partai buruh dan diusahakan tidak memilih partai yang lain. Jadi intinya kami kemudian tidak ingin satu gerbong, tidak ingin dalam satu blok dengan para pengusung Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kami anggap merugikan hak kita sebagai buruh seperti itu. Nah kemudian dalam perjalanan politik nasional ini kan ada perubahan yang mana kemudian pimpinan Partai Buruh dalam hal ini presidennya itu kemudian masuk ke dalam koalisi ya. Nah kemudian di dalam koalisinya itu kan ada partai-partai yang mengusung pada waktu itu mengusung Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga bagi kami hal ini sulit diterima karena cita-cita awalnya kan itu kan menumbuhkan kesadaran dari buruh itu agar dia memilih partai kelas pekerja dan dia betul-betul berada di luar dari sebuah aliansi yang pernah mengusung Undang-Undang Cipta Kerja. Itu yang pertama. Kemudian alasan ideologis yang kedua, kami memandang bahwa gerakan buruh ini masih perlu menjaga jarak dan independensi dari pemerintah, karena sampai saat ini kan undang-undang yang baru sebagai mandat putusan MK kan belum ada. Nah kemudian selama ini itu menurut kami belum ada sebuah indikasi yang mengarah kepada undang-undang nakar yang lebih baik. Sebagai contoh misalnya kemarin ada PP outsourcing, kemudian 2 kali penetapan upah, itu kan masih jauh dari harapan, sehingga dalam rangka untuk menjaga kritisisme dan agar kita berjarak dan bisa mengawal undang-undang dengan lebih baik, maka kita memutuskan berhenti dari Partai Buruh agar kita bisa memiliki sebuah jarak dan objektif dalam mengawal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Mengawal Undang-Undang Nakar yang baru. Begitu Mbak, alasan ideologisnya. Nah, mari kita bicara figur. Spotlightnya akan ke Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Jelang Said Iqbal menerima jabatan sebagai penasihat khusus Presiden, apakah sudah ada audiensi dan percakapan sebelumnya? Kalau itu secara daerah kami merasa belum belum pernah terlibat ya dalam pembahasannya gitu. Dan bagaimana dengan alasan misalnya tidak apa merapat kepada pusat ketika ide-ide dari buruh ini akan langsung diteruskan oleh sosok dalam hal ini Said Iqbal ke pusat? Nah kalau soal menyampaikan ide itu kan sebenarnya itu kan hak demokrasi dari setiap warga negara ya, dan juga dari seluruh partai politik, sehingga kemudian menyampaikan langsung kalau demokrasi yang sehat itu kan tidak perlu merapat. Sesungguhnya itu kan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi buruh itu bisa disampaikan melalui lembaga legislatif, kemudian juga bisa melalui lembaga eksekutif tanpa harus masuk ke dalam pemerintahan, karena yang namanya usulan atau masukan dari masyarakat dalam ini adalah kelas pekerja itu kan bisa melalui sebuah forum-forum demokratis yang mana bisa melalui sebuah
konsulan langsung, bisa melalui kertas kerja dan lain sebagainya itu. Nah, hal itulah yang sesungguhnya kami harapkan gitu. Jadi ada sebuah tawaran atau ada sebuah masukan resmi yang sebenarnya bisa diberikan kepada Presiden Prabowo tanpa harus masuk ke dalam koalisi. Sehingga apa yang kami lihat dari media, apa yang terjadi di May Day atau 1 Mei tahun ini, itu pun tidak ada percakapan bersama teman-teman partai di daerah. Kalau Hari Buruh itu kan pada awalnya itu kan rencananya kan aksi di Monas ya kira-kira. Nah kemudian berubah ke aksi di DPR kemudian berubah ke Monas. Nah kalau di daerah ya kami tetap aksi lah kira-kira seperti itu, dan itu menjadi catatan juga. Nah kemudian alasan yang lain itu kan salah satu dari pendiri atau inisiator Partai Buruh itu kan juga ada yang keluar tuh, sehingga kami merasa janggal dengan hal ini, sehingga kami memutuskan ya udah karena memang sudah tidak sejalan, kemudian kami beramai-ramai berhenti sebagai pengurus Partai Buruh. Nah, setelah mundur dari Partai Buruh, apakah ini artinya Mas Irsad dengan kawan-kawan menyerah pada politik atau jalur politik formal, memilih kembali ke aksi jalanan misalnya, atau memilih platform lain? Ya, jadi sesungguhnya politik kan ada banyak dimensi ya, dan tentunya kami tidak anti terhadap partai politik, tetapi kemudian kami betul-betul ingin bergabung dalam sebuah partai yang kami anggap sejalan lah dengan ide-ide politik kelas pekerja. Nah, sementara ini kan masih tahun 2026, masih ada cukup waktu, misalnya kalau melihat perjalanan dan perkembangan politik elektoral. Tapi kemudian kalau untuk jangka yang sangat pendek dan mendesak ini, yang kami lakukan adalah tentunya merangkul seluas-luasnya gerakan masyarakat sipil untuk mengawal untuk mengawal pembaruan undang-undang Naker yang baru, dan juga termasuk untuk mengawal sekian kebijakan yang berorientasi pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi intinya dalam waktu dekat ini kami masih akan melihat dan mengevaluasi partai-partai politik yang ada di Indonesia, karena masih ada cukup waktu. Nah kemudian dalam waktu yang sangat dekat ini kami akan membangun kekuatan gerakan rakyat seperti itu, Mbak. Sedikit saja, apa pesan Anda kepada pengurus pusat Partai Buruh dan juga kepada para buruh di seluruh Indonesia yang sedang mencermati dinamika ini? Kalau untuk Partai Buruh ya, intinya kami tidak dimaksudkan untuk menjalin atau mengembangkan permusuhan dengan Partai Buruh dan atau partai manapun. Kami murni hanya ingin berhenti saja sebagai pengurus Partai Buruh di DIY, dan semoga bisa membangun lagi partainya dengan lebih baik, dan untuk pengembangan partainya itu yang baru, restrukturasi Partai Buruh DIY, tentunya kami tidak ikut serta seperti itu. Kemudian kepada pekerja buruh di seluruh Indonesia, yang paling penting adalah kita harus menguatkan organisasi serikat buruh, karena perjuangan kita itu tidak bergantung kepada sebuah periode politik, tidak bergantung kepada partai politik, tetapi sejauh mana buruh itu bisa mengorganisasikan kekuatannya melalui serikat buruh. Terima kasih perspektif insight-nya ex-Ketua Exco Partai Buruh DIY sekaligus Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia DIY, Irsad Ade Irawan. Terima kasih waktunya, sampai jumpa. Ya.